Kita ke informasi mancanegara, saudara. Militer Israel atau IDF merilis rekaman yang menunjukkan serangan darat di jalur Gaza di bawah tajuk Operasi Kereta Perang Gideon II. Rekaman militer Israel menunjukkan tank dan bulldozer bergerak di antara reruntuhan serta pasukan melepaskan tembakan. IDF mengklaim operasi di Gaza untuk membasmi teroris dan menghancurkan fasilitas militer. Dalam 48 jam terakhir, lebih dari 150 target diserang udara dan artileri. Namun media Palestina melaporkan 33 orang tewas termasuk warga sipil. Saudara, warga Palestina yang terusir dari tempat tinggalnya akibat ulah Israel kembali mengungsi. Mereka menuju ke selatan kota Gaza seiring Israel memperluas serangan daratnya. Warga Gaza melakukan evakuasi mandiri, sekitar 350.000 orang meninggalkan kota Gaza. Banyak diantaranya membawa hanya sedikit barang berharga mereka, saudara. Pengungsi terus berlanjut di jalur Gaza Utara dengan ribuan orang melarikan diri dari pengeboman yang dilakukan Israel. Mereka mengungsi ke daerah selatan yang dinilai sebagai wilayah relatif lebih aman. Israel telah mengumumkan pembukaan koridor kemanusiaan sementara untuk memungkinkan penduduk Gaza pergi. Jalur ini hanya akan dibuka selama 48 jam. Hingga kini total korban meninggal warga Gaza Palestina tercatat 65.000 orang. Jalan di Al-Rashid pun padat dengan rombongan para pengungsi yang mencari perlindungan. Pasca Israel melancarkan operasi serangan darat, ratusan warga Palestina berbondong-bondong mengungsi ke Al-Mawasi di Gaza Selatan. Mereka berjalan kaki atau menumpang truk bak terbuka sambil membawa barang bawaan mereka. والله العظيم ورجع من بيت لاهية على قول معي معسكر الشاطئ ومن الشاطئ هينا تريحنا بيجي 3 شهور عاود قالوا ننزحوا عاودنا هينا نزحنا عاودنا كنا في معسكر برضه معسكر الجبالي المعسكر برضه نزحنا كتير. Saudara, Uni Emirat Arab bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia mengevakuasi 119 orang sakit dan terluka dari jalur Gaza beserta keluarga mereka. Rekaman menunjukkan wanita, anak-anak, dan orang tua naik ke pesawat UEA di Bandara Ramon Israel dan perlintasan Karim Shalom. Evakuasi ini sesuai arahan Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk memberikan perawatan bagi 1.000 anak Palestina yang terluka dan 1.000 pasien kanker. Hingga kini jumlah pasien dan pendamping yang dievakuasi UEA dan menerima perawatan medis telah mencapai 2.904 orang. Saudara, ribuan demonstran pro-Palestina memadati Place de la République, Paris untuk mengecam serangan Israel di Gaza dan menuntut sanksi besar-besaran terhadap Tel Aviv. Masa pro-Palestina di Paris membawa bendera dan spanduk mengecam Israel. Tokoh politik Prancis menilai sanksi Uni Eropa belum cukup untuk mendorong embargo total. Senada, perwakilan Palestina menyebut pengakuan negara Palestina tak berarti tanpa sanksi langsung. Uni Eropa sendiri baru mengusulkan pembatasan perdagangan dan sanksi, namun masih mendapat penentangan dari sejumlah negara anggota. Nous prendre pour des cons politiquement et croyez que Macron va reconnaître l'État palestinien pour le bien de notre peuple. On ne croit pas. Si la reconnaissance de l'État palestinien n'est pas accompagnée par des sanctions directes, un embargo militaire, un embargo économique, une isolation totale de l'État d'Israël et de sanctionner surtout les 4500 franco-israéliens qui ont participé directement à ce génocide au cours, la déclaration elle-même, elle ne vaut pas, même pas l'encre avec laquelle il est ici. Informasi usai jeda, saudara, kasus keracunan diduga akibat mengonsumsi makan bergizi gratis kembali terjadi di Garut, Jawa Barat. Sebanyak 150 siswa sempat mendapatkan penanganan medis, 16 diantaranya masih dirawat. Eredivisie pekan ini, laga penuh gairah akan tersaji. Perolehan poin 3 di kota Melston berkat gol Paul Gladon dan Aiko menjadi modal semangat bagi Fortuna